Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bu Yuni ya di channel Media Edukasi Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan video pembelajaran. Ya. Meskipun sekarang ini pandemi sudah hampir usai ya, tapi bukan berarti bahwa kita tidak lagi memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jadi Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru tentu tetap perlu ya untuk ini ya memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah bagaimana membuat video pembelajaran untuk melengkapi media pembelajaran di sekolah ya. Tentu tujuannya agar pembelajaran lebih menarik ya. Jadi kita selingi dengan media-media seperti video dan lain-lain ya. Nah, sekarang mengapa ya video itu penting digunakan dalam pembelajaran ya? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pengalaman belajar, ya terutama ini penelitian di perguruan tinggi ya mahasiswa, bahwa tingkat keefektifan video sebagai media pembelajaran atau berbasis audiovisual itu sebesar 50% tingkat keefektifan. Kemudian kalau berbasis teks 10%, audio 20%. Nah, yang lain mungkin jenis media yang lain. Begitu juga ada namanya piramida Eckert ya. Nah, Eckert dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching ini menganggap bahwa piramida atau kerucut merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar. Ya. Sehingga piramida ini representasi dari tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman. Ya, semakin ke puncak piramida ya dalam pengalaman langsung gitu ya ke simbol verbal itu semakin abstrak. Kalau semakin abstrak berarti sedikit yang dipahami oleh peserta didik, tapi semakin kemudian ke bawah makin mudah dipahami. Jadi dari situ misalnya mulai dari baca ya dapat. Jadi pada sisi ini sebenarnya yang diingat peserta didik atau mungkin mahasiswa tidak terlalu banyak. Jadi misalnya saja, mudahnya saja, anak akan dikenalkan dengan bangunan candi. Contoh saja ya, Candi Borobudur. Anak ini belum pernah misalnya ini mudahnya ya, analoginya untuk membuat gambaran. Kalau dengan membaca, dijelaskan di situ, candi itu apa gitu ya, dengan kata-kata dijelaskan. Belum tentu dia paham ya tentang candi, apalagi Candi Borobudur. Ya, nah kemudian dijelaskan sudah secara audio, ya, jadi dijelaskan oleh gurunya, ya, Andi itu begini, ya, dijelaskan tetapi ya dengan kata-kata, itu pun juga belum tentu juga tertangkap dengan bagus. Lalu gambar, nah kalau gambar berarti sudah mulai jelas ada gambarnya. Oh candi itu seperti itu, oh Candi Borobudur itu bentuknya seperti itu. Tapi karena gambar itu masih 2 dimensi, masih belum tampak jelas. Nah, barulah kemudian digunakan video. Guru menggunakan video. Ini loh Candi Borobudur. Nah, maka tentu pemahaman siswa akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tadi membaca tentang Candi Borobudur, dijelaskan tentang Candi Borobudur, diberi gambar Candi Borobudur, tentu lebih jelas yang video tentang Candi Borobudur. Itu gambaran aja. Bahwa ternyata video itu dalam pembelajaran penting sekali karena akan menambah pemahaman ya peserta didik. Jadi, mengapa video penting? Nah, berikutnya adalah mekanisme produksi video pembelajaran. Ya, tentu ada mekanismenya. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung membuat video gitu ya. Ada tahapannya. Yang pertama ya tahapan pembuatan video adalah praproduksi. Ya, setelah itu ada proses produksi dan kemudian pasca produksi. Sekarang kita mulai dari praproduksi dulu, ya praproduksi dulu. Jadi sebelum ke pembuatan video. Nah, dalam praproduksi ini pembuat video harus memahami dan mengerti apa yang akan dilakukan sebelum pembuatan atau produksi. Yang pertama, harus menentukan tujuan pembuatan video itu untuk apa. Tahu
tahu tujuannya dulu, karena nanti tujuan berbeda akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain gitu ya. Apakah itu untuk pembelajaran, apakah itu untuk misalnya pembuatan vlog gitu ya, tentang wisata, memasak, tentang make up, tentang olahraga. Nah tentu tujuan berbeda, nanti tentu bentuk videonya akan berbeda. Kemudian yang kedua, kita tentukan tipe videonya seperti apa. Apakah video sifatnya narator saja, video narator, yang artinya bahwa di sini hanya memaparkan informasi tanpa kehadiran presenter atau penyajinya. Jadi gambar kita tidak ada, gitu ya. Nah itu namanya video narator. Jadi misalnya kalau untuk pembelajaran kita jelaskan pada mahasiswa atau siswa tentang topik tertentu, tapi tanpa kehadiran kita, ya gambar kita, ya atau video kita. Nah, itu disebut video narator. Kemudian ada video presenter. Nah, dengan video ini memaparkan informasi disertai kehadiran penyaji atau presenternya, ya, dalam scan video. Jadi kita ada di situ. Jadi ada penjelasannya, kita juga ada di sana, ya. Kemudian juga ada video demonstrasi, yaitu video yang mendemonstrasikan prosedur melakukan suatu kegiatan. Ada tahapan-tahapan saja dalam blok-blok tertentu ya. Ini ada langkah-langkah dan sebagainya. Jadi kita tentukan tipenya seperti apa. Kalau di pembelajaran yang umum biasanya pakai video presenter, ya. Jadi kita menjelaskan, kita juga hadir di sana, gitu ya. Nah itu mungkin akan lebih enak komunikasinya, ya. Nah misalnya kita sudah tentukan tipenya yaitu video presenter. Nah kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu kita menentukan capaian pembelajarannya apa, gitu ya. Jadi untuk video ini capaian pembelajaran kita apa? Berarti ini kemana? Ke kurikulum. Ya, ke kurikulum. Untuk apa? Misalnya kalau di sekolah, misalnya materi kali ini adalah tentang menulis teks cerita pendek, nah misalnya, ya, capaian pembelajarannya apa? Lalu kita memilih materi, ya, atau informasi yang akan disajikan. Ya, memilih. Tentu supaya videonya nanti menarik, kita tuh harus banyak sumber ya, kita ya, supaya kaya ya. Tidak hanya kemudian kita hanya dapatkan dari buku teks saja, ya. Mungkin selain dari buku, mungkin dari internet, dari majalah, dari koran, atau media-media online yang lain, banyak ya. Jadi semakin banyak sumber akan semakin kaya ya materi di video kita itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menganalisis target atau sasaran video kita. Siapa nanti sasarannya? Apakah mahasiswa kita, atau siswa kita, atau masyarakat umum, atau kelompok masyarakat tertentu? Nah itu harus analisis target kita, ya, biar kita nanti bisa menyesuaikan mungkin bahasa kita, mungkin sajian-sajian kita, karena berbeda umur, berbeda kelompok, tentu berbeda minat mereka, ya. Nah langkah berikutnya adalah menganalisis dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi karena kita akan buat video, tentu perlengkapannya semua kita siapkan, mulai dari komputer atau laptopnya, mungkin kamera digitalnya ya, atau smartphone boleh ya, atau mungkin alat-alat tulis gitu ya, kemudian mungkin tripod, lighting gitu ya, atau siapkan aplikasi-aplikasi yang nanti digunakan untuk editing dan sebagainya ya. Nah itu langkah menganalisis dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan gitu. Nah berikutnya adalah mencari dan mengumpulkan referensi terkait video yang kita buat itu. Nah biasanya kita akan mencari ya contoh-contoh yang sudah ada seperti apa ya gitu ya. Nah kita cari contohnya video yang lain atau sumber-sumber yang lain, kita lihat gitu ya. Nah ini ada yang begini. Jadi tentu kita tidak akan membuat hal yang sama kalau itu sudah ada misalnya ya, sudah sama persis. Nah tentu kita harus punya inovasi, kira-kira apa ya nanti yang membuat beda gitu ya. Maka perlunya kita mencari dan mengumpulkan referensi itu untuk itu ya, untuk perbandingan, untuk mungkin contoh gitu ya dan sebagainya. Nah langkah berikutnya adalah membuat jadwal atau schedule produksi. Ya kapan pengambilan gambar yang ini, kapan, di mana dan sebagainya, itu harus terjadwal dengan baik ya, supaya ini tidak acak-acakan begitu ya, untuk urutan nanti pengambilan gambarnya dan sebagainya. Setelah semua disiapkan dengan baik di praproduksi, baru kita ke proses produksi. Nah, di dalam proses produksi itu kita akan membuat video.
ya, mulai pembuatan video. Nah, yang dilakukan secara urut gitu ya, karena prosesnya telah dibantu dengan adanya konsep tadi, konsep jadwal yang telah tertata sebelumnya ya pada kegiatan praproduksi. Nah, gitu. Jadi videonya dibuat sesuai dengan konsep dan jadwalnya gitu ya. Nah, baru berikutnya kita edit. Jadi ada editing video. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi tertentu sehingga diperoleh hasil akhir video yang bagus sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, itu proses produksi. Nanti secara khusus akan kita bahas tentang editing video ya. Nah, langkah terakhir adalah pasca produksi. Ini sudah selesai ya, pembuatan videonya sudah selesai, sudah diedit ya, jadi lalu di pasca produksi adalah ini tahapan di mana video pembelajaran itu siap untuk dipublikasikan ya, entah di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau di YouTube, atau kalau untuk di sekolah atau di kampus mungkin di LMS diunggah di sana. Nah, itu pasca produksinya ya. Nah, baru itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau siswa kita ya. Nah, begitu mekanisme bagaimana pembuatan video.